Tapi dia juga bisa bantu kontrol, siapa tahu. Iya. Ternyata Nyokapnya buat berondong. Wah anjir. pengelolaan keuangannya nggak benar gitu kan. Pelihara lagi. Jadi bukan sandwich lagi itu ya. Nyebar lagi. Udah triple sandwich ya? Nanti buat berondong. Terus. Nggak bener berarti si nyokapnya tuh. Ya, Udah suruh kawin lagi aja. Halo Yubats, balik lagi di Bahas Uang by Urus Uang, podcast keuangan inspiratif yang akan membantu lo merdeka finansial pensiun lebih awal. Balik lagi seperti biasa, di sini ada gue Ai dan di sini ada teman gue Yose dan juga Karel. Kita bertiga adalah co-founder dari Urus Uang, ya. Nah, teman-teman, podcast kali ini kita akan membahas mengenai sandwich generation. Tapi sebelumnya, untuk yang suka channel ini, silakan subscribe channel Urus Uang untuk mendapatkan konten inspiratif seputar finansial lainnya. Nah, kali ini gue mau bahas nih, kemarin ada teman gue nelpon. 2 jam lah ya, hampir lama curhat. 2 jam? Ujung-ujungnya minjem duit. Cuma ya gimana ya, terus gue tanya, emang lu duitnya buat apa gitu kan? Gue butuh duit buat biayain sekolah adik gue, karena sebentar lagi mau bayaran. Loh, emang lu nggak ada dana darurat? Gue tanya gitu kan. Boro-boro dana darurat, gaji numpang-numpang lewat doang gitu kan, buat nabung aja tuh susah. Karena gue harus biayain nyokap, dia bilang dia harus biayain adiknya, plus dia juga harus biayain keluarga dia sendiri, karena dia udah punya anak nih. Sebenarnya ini kan definisi dari sandwich generation ya, dimana dia harus biayain 2 generasi sekaligus. Dia biayain nyokapnya, keluarga dia, bokap, terus dia juga harus biayain adiknya, dan dia juga harus biayain keluarga dia sendiri. Malah sebenarnya bukan sandwich ya, kayak segitiga gitu ya gitu. Nah cuma yang pengen gue tanya sebenarnya, yang pengen gue tahu, sebenarnya tuh sandwich generation itu dimulai di generasi milenial seperti kita kayak gini, apa emang udah ada sih dari sebelumnya? Oke, kalau menurut gue ya, kondisi generasi sekarang yang mengalami sandwich generation itu mostly generasi milenial. Oh gitu? Betul, karena generasi milenial saat ini ya sama kan kita semua di sini di generasi milenial ya. Gue Gen Z. Oh lu Gen Z? Oh, Oke. Buat listrik tuh, nyalin listrik. Oh iya. Tapi muka lu nggak nyampe soalnya. Itu Gen Z. Oke. Nah. Kalau generasi milenial itu kan yang lahirnya tahun 81 sampai 96. Ya. Generasi milenial ini spesial sih menurut gua. Kenapa? Karena dia satu-satunya generasi yang sekarang itu yang orang tua, generasi dari orang tuanya masih hidup. Tapi at the same time juga dia udah punya keluarga dan punya keturunan. Post Gen Z. Ya, kalau baby boomers kan lahirnya tahun 46 sampai 64. Kalau yang post Gen Z itu lahirnya mulai dari tahun 2013 dan seterusnya. Which is ini masih berjalan nih tahun ini gitu, 2022 dan seterusnya. Nah, jadi itu yang bikin generasi milenial spesial dan fenomena ini terjadi di generasi milenial sebenarnya karena ada penyebab lainnya, Generasi baby boomer sebenarnya berawal dari sana. Di atas kenapa? kita berarti ya? Betul, generasi orang tua kita ya beda lah zaman dulu sama zaman sekarang. Kalau zaman sekarang kita kan udah secara literasi keuangan mungkin lebih baik dibandingkan dulu. Terus juga kita udah diajarin soal investasi, kan. Terus pasar modal juga udah berkembang gitu kan. Terus sektor real juga udah berkembang. Nah, sementara dulu buat generasi orang tua kita pilihannya apa coba kalau mau buat investasi? Dulu belum ada pasar modal gitu kan, nggak ngerti yang namanya saham, obligasi dan segala macamnya gitu ya. Yang paling ujung-ujungnya dia investasinya apa? Tanah, kontrakan, emas, dolar dulu kali ya. Sama anaknya sendiri. Sama anaknya sendiri. Iya. Gitu. Karena kan dulu ada istilah banyak anak. Banyak rezeki. Iya. Betul. Tapi sebenarnya tuh salahnya tuh di persiapan mereka yang kurang, atau memang kita hidup di zaman yang inflasinya terlalu tinggi gitu. Jadi waktu pas mungkin orang tua dia nih, teman gue ini nabung gitu, cuma mungkin nggak ngejar gitu sampai di masa tuanya gitu. Sebenarnya yang harus diperhatikan itu misalnya persiapan keuangannya atau gimana sih? Kalau menurut gue ya sebenarnya untuk kasus temen lo bisa jadi orang tua temennya lo itu kurang mempersiapkan
keuangannya. Kayak Yose tadi bilang, mungkin zaman dia baby boomer literasi keuangannya masih kurang bagus, kurang rendah. Terus kemudian pilihan buat investasi untuk mengembangkan uangnya ya, mungkin orang tua juga kerja dulu. Betul. Tapi untuk mengembangkan uangnya sampai bisa menyekolahkan anak-anaknya buat dana pensiunnya itu kurang baik, akhirnya seperti itu. Oke. Gitu sih. Jadi dan memang mungkin kalau dibandingin dulu ya inflasi beda banget. masih murah. Iya. Terus untuk bahan bakar segala macam masih murah gitu. Jadi lu ya punya anak banyak juga mungkin pengeluarannya nggak sebesar kayak sekarang kalau lu punya 2 anak aja gitu. Betul. Nah, sebenarnya kan ya udahlah ya, kita nggak usah bahas lagi kenapa orang tua kita zaman dulu harus belum siap. Kondisinya juga kayak gitu ya, bisa berubah juga. Keterbatasan informasi, mereka juga mengaksesnya dulu zaman susah, terus instrumennya juga belum ada. Nah, cuma sekarang kalau yang udah terlanjur di dalam nih, dia udah terlanjur sampai dari sini, kayak temen gue ini nih sekarang, dia jadi harus nyukupin kebutuhan. Nah, sekarang tuh jalan keluarnya supaya dia bisa keluar dari ini tuh apa gitu? Maksudnya supaya dia bisa siapin dana darurat buat diri dia sendiri dan keluarganya, dan yang paling penting adalah gimana caranya supaya anaknya nggak harus nanggung beban yang sama seperti yang dia alamin sekarang gitu. Ya, kalau menurut gue nih ya, sebenarnya ada beberapa hal, cuma gue coba bahas dari tiga hal deh yang mungkin bisa dilakuin sama temen lo. Yang pertama, kalau nyokapnya, ya kalau keluarga udah pasti ya, keluarga inti dia dan istri dan anak-anaknya udah pasti dia harus hidupin. Betul. Nah, kalau nyokapnya sama adenya, kalau mereka masih di usia produktif, bisa bekerja, mungkin bisa di exercise atau dicoba cari cara supaya mereka bisa generate income juga. Misalnya, setahu gue nih ya, nyokap lo kan dulu bisnisnya kan lo yang bantu biayain dan setup kan. Karena lo tahu nyokap lo jago masak gitu. Gue bikinin aja daripada ngebatin gue terus kan. Jadi bebannya nyokap. Jadi pada saat itu, kan ya maksudnya gue harus biayain nyokap juga gitu, daripada gue ngasih ikannya terus nih, mendingan gue kasih pancingan aja, terus nyokap punya skill kok gitu kan. Setuju. Painful sih di awal karena gue harus keluarin duit gede sampai minjem duit, tapi sekarang gue udah nikmatin hasil, jadi gue bisa fokus sama keuangan gue sendiri sih. Nah itu kan bisa jadi solusi kan. Ya itu solusi pertama berarti maksudnya. Adanya juga mungkin kalau bisa udah walaupun masih sekolah tapi bisa ada part job atau misalnya loper koran. Bisa jadi lampu merah jualan makanan gitu bisa. Yang penting kan dia bisa extra income kan. Terus yang kedua coba untuk kelola keuangan, nggak cuma keuangan dia, coba keuangan yang dia penuhin juga kebutuhannya. Orang lain? Nyokapnya dia. Jangan orang lain. Nggak ada urusan. Bener. Nyokapnya sama adenya. Mungkin keuangannya dipegang sama nyokap lah ya, kalau adenya. Tapi dia juga bisa bantu kontrol, siapa tahu. Ternyata nyokapnya buat berondong. Wah anjir. Pengelolaan keuangannya nggak benar gitu kan. Pelihara lagi. Jadi bukan sandwich lagi gitu ya. Nyebar lagi. Udah triple sandwich ya. Nanti buat berondong. Terus. Nggak bener berarti si nyokapnya tuh. Nggak suruh kawin lagi aja. Kayak beef prosperity-nya McD ya. Banyak player ya. Terus yang ketiga mau nggak mau extra income. Dia harus nyari duit lagi. Iya, kalau memang teman gue ini nih. Iya. Kalau nyokapnya kan tadi kalau bisa dibukain usaha. Terus yang ini sekarang berarti teman gue kalau emang kurang banget, dia harus nyari side hustle gitu. Betul, mau nggak mau. Maksud gue daripada lu hidup dengan, ya maksudnya survival mode lah ya. Setiap bulan lu coba untuk cukup. Tapi lu tahu sebenarnya ini kurang. Pasti habis. Bahkan kurang, harus minjem gitu kan. Nah itu ya berarti mau nggak mau lu harus ini. Mungkin Yose bisa bantu juga dari sisi financial planningnya. Bener nggak Yos? Iya, betul. Cari mertua kaya sih. Kan udah punya bini dia. Oh udah punya bini ya? Iya. Oh oke. Yaudah cerain. Jadi gue udah bilang nggak sih. Nggak bener itu berarti. Gigolo aja. Cuman cepet. Tapi dia kecil. Segini doang gitu, siapa yang mau gitu kan. Jadi itu gimana tuh Yos? Maksudnya? Ya kalau
mungkin dari sisi gue coba gue share juga lah kali dulu ya sebelum masuk ke financial planningnya mungkin lebih sharing lah ya. Maksudnya gue juga kondisinya juga salah satu yang mengalami sandwich generation itu gitu kan. At the same time gue udah punya keluarga, gue punya anak dan gue harus nyekolahin ya lu tahu sendiri kan biaya sekolah kayak apa tiap tahun. Naik itu minimal 10% Rel. Inflasinya? Inflasi. Mereka itu nggak peduli inflasi berapa 2% setahun, tapi tetap aja naiknya itu bisa sampai 8-10% tiap tahun. Regardless inflasinya itu naik seperti apa. Itu paling parah deh kalau biaya sekolah deh, itu nggak bisa ditawar. Makanya kalau misalkan lu udah masuk ke satu sekolah, better cari sekolahnya itu yang ini sekalian tambahan juga nih. Kalau udah lu masuk TK, SD gitu yang kalau bisa sampai SMA di satu tempat deh menurut gua. Karena biar lebih murah karena lu nggak bayar uang pangkal lagi masalahnya. Ya itu sekilat info aja tambahan lah ya. Tapi itu udah bagus sih maksudnya ini cuma kan kadang-kadang kan gue pengen ganti, lu pengen anak lu ganti pergaulan gitu suasana kayak gitu ya. Gitu kadang-kadang ya. Tapi kalau lo lakukan kalau memang lo udah punya ekstra uang lebih untuk melakukan itu gitu ya. Betul, ganti suasana kalau bapaknya duitnya berlebih. Bener, karena gue pengen SD-nya sekolah Islam, SMP Katolik, SMA sekolah Buddha, jadi dia dapat semua pelajaran agama yang biar ini. Dia tahu ya jalan hidupnya kayak apa ya. Betul. Ini gue rasa jadi ateis sih. Karena bingung ya. Dia terlalu bingung ya. Yang mana nih? Iya. Terus ya sandwich generation ya. Jadi itu salah satunya yang gue alamin sekarang dan at the same time juga kan gue masih punya nyokap, punya bokap gitu. Kalau gue lebih ke nyokap sih. Karena kan nyokap saat ini kan memang nggak ada pemasukan boleh dibilang gitu ya. Cuman nyokap sendiri punya duit sebenarnya gitu kan. Cuman masalahnya tadi yang tadi Karel bilang financial literacy-nya kurang. Pun kalau misalkan gue mau terangin, gue jelasin soal perencanaan keuangan, maksudnya butek tuh pasti. Sampai butek juga nggak akan bisa masuk gitu loh. Dan so makanya jadinya end up-nya apa ya? Gue bantuin mau nggak mau gitu loh. Karena gue yang lebih tahu, ya udah gue yang bantuin. Kadang memang juga pas gue bantuin juga ya agak sulit juga untuk neranginnya ya sampai ini apa sih obligasi? Mama nggak mau ya uangnya sampai hilang. Waduh tuh susah teh jelasinnya tuh. Nah ya udah, tapi jelasin pelan-pelan ini. Paling ujung-ujungnya ya gue nggak bisa masukin ke yang beresiko kan. Nah gue pakai instrumennya ya pasar modalnya obligasi aja deh gitu kan. Jadi, betul yang generate return tiap bulan bisa diambil duitnya buat pokoknya aman, terus dapat kupon atau imbal hasil tiap bulan ya dipakai gitu loh. Daripada masuk deposito doang gitu kan, kena 20% pajaknya, obligasi cuma lebih dikit 10% gitu kan. Kayak gitu. Nah itu salah satu sih yang saat ini gue lakuin seperti itu. Nah, gue potong. Gue pernah juga tuh berencana untuk masukin nyokap obligasi gitu ya sama saham lah yang generate return. Saham. Ya, awalnya karena kan gue tahu main saham yang kasih dividen yield gede kan. Tapi pada saat itu gue mikir kalau gue bukain usaha manfaatnya dua nih sekaligus. Yang pertama skill nyokap kepake, uangnya dapat. Terus kan namanya orang tua kalau nggak ada kegiatan lama-lama cepat pikun ya. Betul. Dia ngomong sendiri gitu yang udah biasa kerja tiba-tiba pensiun nggak tahu harus ngapain. Ya sekarang mendingan ya karena dia hobinya masak, jago masak ya gue bukain. Jadi dia ada aktivitas yang membuat dia sibuk. Jadi dia nggak mikirin diam di rumah terus kayak gitu. Jadi makanya gue lebih milih untuk bukain dia usaha. Jadi seandainya. Exactly. Itu juga gitu. Yang gue lakuin juga on top of tadi pasar investasinya dalam bentuk obligasi kan. Nyokap gue juga kan dia tuh jago potong rambut. Manusia? Ya manusia. Manusia yang kayak binatang. Gue tadinya mau bilang binatang, mau nyampah begitu, tapi nyokap sendiri masalahnya. Kita bebas dong. Potong rambut bukan model gitu kan. Yang dipotong ya binatang. Iya betul. Terus. Nah, ya kan ya udah. Dulu kan semasa dari kecil itu nggak pernah kalau potong rambut di luar, potong rambut pasti sama nyokap gitu kan. Nyokap emang dulu kursus. Kursus ya udah jadi dia leverage skillnya itu juga. Kan dia kan tinggal di lingkungan itu yang banyak orang tua dan orang tuanya juga males lah kalau mau pergi potong rambut kan. Ya udah sama nyokap gua aja kayak gitu dibayar gitu kan. Dapat gitu loh. Nah itu lumayan lah dari situ ada tambahan gitu kan. On top of juga sama kayak nyokap lu juga suka masak juga. Betul. Masaknya lebih ke cookies tapi kalau itu. Gitu. Ya, itulah. Orang Padang ya kan? Padang makan terus ya. Bakmi dong ya? Enggak. Rendang, siomay biasanya cakalang,
Iya, ikan cakalang, palu basah. Tuh masakan Padang semua tuh. Iya. Sama gudeg. Iya, betul. Bego. Padang tinggal di Jogja biasanya. Nah, terus ya udah berarti kan itu solusi tadi kalau gue boleh recap. Ya, jadi pertama lo ya. Ya, pertama gue mungkin saranin dia untuk bukain usaha buat nyokapnya gitu ya, biar dia dapat income. Yang kedua, dia harus bantu monitor nyokapnya supaya bisa mengatur keuangannya lebih baik. Ya, betul. Dan yang ketiga, temen gue sendiri yang harus cari side hustle untuk dia mengamanin. Yes, dia harus cari side hustle untuk ngamanin. Lu pekerjain aja tuh teman lu daripada lu kasih pinjam duit mulu. Iya, tapi bingung dia nggak ada skill. Parah, makanya dia minjem duit. Coba disebut namanya siapa? Ada lah, enak gue disebut namanya. Gitu, mau pondok tapi parah lu. Enggak. Ini kan dia nonton ya. Ini Teman. Enggak apa-apa. Kan ya udah. Gue udah bilang ke dia, nanti gue jadiin konten. Oh iya. Tapi gue enggak ngasih duit juga. Habis ini enggak temenan lah. Enggak lah, bercanda. Tapi maksud gue ya udah berarti kan solusi 3 itu tadi ya. Itu solusi cukup menurut gue cukup komprehensif dan cukup bagus gitu ya dari sisi membantu nyokap. Monitor keuangan lebih baik, terus yang ketiga temen gue jadi harus ekstra lebih keras gitu karena bukan hanya dipikirin nyokapnya, dia harus mikirin juga anak-anaknya nanti gitu. Nah, gue pengen penekanan aja sih sebenarnya. Kalau zaman dulu mungkin masih oke gitu ya, kita masih bisa nanggung gitu kan. Tapi kan sekarang trennya beda nih. Lu lihat sekarang zaman dulu kan ya kayak lu dia bokap lu anak keberapa tuh? Banyak anak, banyak rezeki kan. Wah, anak keberapa ya? Dari 12 bersaudara, iya. 12? Anak sulung semua tuh? Ketiga. Enggak, sulung. Bungsu semua. Banyak. Bungsunya aja 3 sulung. Bungsu semua ya. Ya itu berarti kakek lo aman dong, karena kan anak satu. Iya. Cuma kebetulan memang puji Tuhannya gue bukan sandwich generation. Dari bokap juga udah enggak, karena kakek gue pensiunan tentara. Pensiunan tentara tuh dapat tunjangan, jadi lu setiap bulan seterusnya selama pensiun ya? Sampai dia meninggal, gitu. Okay. Bahkan istrinya pun kakek gue udah meninggal nih ya, nenek gue masih ada, dia masih dibiayain tetap sampai dia meninggal. Anaknya baru enggak. Jadi boleh dibilang dia udah nggak inilah ya, nggak perlu uang lagi dari anak-anaknya, walaupun anak-anaknya tetap kasih. Gitu. Tapi udah bukan jadi kayak apa keharusan dengan jumlah yang tertentu gitu kan. Jadi lebih atau misalnya anak-anaknya nggak kasih, dia nggak hidup gitu. Enggak gitu. Jadi tapi makin kesini kan memang menurut gue trennya udah berubah ya. Dulu bisa 12 anak, yang sekarang bokap gue dan adik kakaknya anaknya udah mulai dikit. Anaknya paling 3, 4 gitu kan. Turun lagi ke bawah, makin sedikit lagi. Makin dikit lagi. Iya kan? Di generasi kita milenial, lu mikir anak satu aja udah kayak, wah nih sampai kuliah biaya berapa nih? Betul. Anak 2 lebih mikir lagi gitu. Betul, jadi sekali. menurut gue sih makin kesini. Kenapa dulu banyak ya? Karena gelap, belum ada listrik. Bisa jadi. Ini hiburannya cuma itu doang berarti. Gak ada kondom. Oh iya. Iya. Bawaannya dalam terus. Telat angkat. Hobi kali. 12 ya? Iya. Oh iya, tapi ya sekarang kan udah nggak bisa kayak gitu lagi dong. Sekarang nggak bisa. Udah harus siapin ya. Mungkin istrinya yang 12, anaknya tetap cuma 1. Ya biayanya doang 12. Sama aja dong, ada 12 anak juga dong kalau gitu. Biayanya dikit. Nah, tapi maksud gue selain itu, kalau lo pikir kan maksudnya sekarang bukan hanya faktor dari anak yang lebih sedikit ya. Itu tadi lo bilang tuh, inflasi juga makin tinggi gitu. Pengaruh banget itu. Kalau taruh biaya sekolah 10% setiap tahun, 8-10 tahun udah double gitu kan. Exactly, betul. Wajar nggak tuh lo penghasilan lo bisa double dalam segitu gitu maksudnya? Betul. Nah makanya tadi pertanyaan lu bagus juga tuh, maksudnya case kita sekarang nih, kondisi sekarang saat ini, sebenarnya masih sama nggak sih kondisi dengan zaman dulu, generasi orang tua kita? Menurutku udah berbeda. Ya, jadi gue punya data nih teman-teman ya. Jadi kita dapat data itu dari BPS ya, Badan Pusat Statistik. Jadi di sini ada berupa komposisi laju pertumbuhan penduduk dari tahun 1971 sampai 2020. Oke. Nah, di situ dia kasih rentangnya itu berdasarkan umur. Dan yang paling menariknya,
umur 0 sampai 14 tahun komposisinya itu dari tahun ke tahun semakin menurun. Ini ada di sini ya teman-teman, lihat ya yang warna oranye ya. Nah, jadi trennya itu semakin menurun. Artinya apa? Orang makin kesini berpikir kalau misalkan udah berkeluarga dan mau punya anak, dia punya anak nggak mau banyak-banyak kayak zaman dulu orang tua kita. Paling banyak berapa sih? 2. Terus sekarang kebanyakan orang kalau gue lihat kebanyakan 1. Gue juga berpikir juga sama istri juga udahlah anak 1 aja lah gitu loh. Soalnya semakin banyak anak bukan semakin banyak rezeki lagi menurut gue. Makin banyak biaya yang harus dikeluarin. Nah jadi gue lebih fokusnya itu ke quality aja menurut gue. Gue nggak fokus ke quantity tapi ke quality, gimana caranya nyekolahin anak ini sampai setinggi mungkin dan dia itu bisa mendapatkan edukasi yang paling tinggi as high as possible, yang supaya nanti dia itu bisa jadi bekal buat dia itu untuk bisa dapetin duit lagi di kemudian hari gitu. Jadi dia gue nggak akan ngebebanin dia dan dia juga nggak akan ngebebanin gue lagi gitu. Intinya seperti itu. Jadi mudah-mudahan sih teman-teman ya, nggak cuma kita doang, teman-teman semua di sini yang nonton Generasi Sandwich itu udah nggak akan ada lagi mulai dari kita. Amin. Gitu. Karena berarti kesimpulannya tuh harusnya ya, dengan walaupun biayanya semakin tinggi, tapi sekarang tuh instrumen yang bisa jadi kendaraan kita untuk nyiapin lebih lagi tuh udah ada. Variasi. Dan keterbatasan informasi yang dulu orang tua kita alami, sekarang udah nggak ada lagi. Apa-apa bisa lihat dari internet, tinggal googling aja. Harusnya nggak ada alasan lagi untuk lu nggak mau ningkatin literasi keuangan lu. Exactly. Gitu. Karena kita udah nggak bisa berubah nih, nggak ada lagi nih jaring pengaman kita, which is anak kita tuh udah nggak ada lagi. Gitu. Betul, saudara, makanya ya lihatlah di Instagram Urus Uang karena di situ banyak informasi soal keuangan. Wah, gokil banget penjelasan lo berdua, asli gitu ya. Dan ini mudah-mudahan bisa ngebantu teman-teman yang sekarang lagi ada di Sandwich Generation. Yang belum, jangan sampai ninggalin beban ke anak-anak kita nanti ya. Kita jadi Sandwich Generation. Jadi harus dipersiapin dari sekarang. Oke, Yubats, kalau kamu suka silakan like, follow dan subscribe channel ini, dan juga jangan lupa untuk follow akun sosial media kita di Instagram, di TikTok, dan juga di Twitter. Oke, sampai ketemu lagi di channel podcast kita berikutnya. Bye. Halo Yubats, kita bertiga adalah co-founder dari Urus Uang. Urus Uang sendiri memiliki visi untuk meningkatkan literasi keuangan masyarakat supaya merdeka finansial, pensiun lebih awal. Semoga bermanfaat. Mantap. Bye.